Maksudnya setelah ayat 1 intro, ayat 1 intro, ayat Yesus disambut di gerbang Yerusalem. Umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorak, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermadah baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Pembaru dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana,
Kristus Pembaharu dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Haleluya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku,
penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Aku ya aku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku ya aku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah
sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat dipersilakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab dan segenap Mahkamah Agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau Raja Yahudi?" Memang benar. Imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, "Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu?" Tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, "Maukah kamu kulepaskan Raja orang Yahudi?" Ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, "Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap Raja orang Yahudi?" Mereka berteriak, "Salibkanlah dia!" Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, "Kesalahan apa yang telah dibuatnya?" Mereka semakin berteriak, "Salibkanlah dia!" Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkan untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka menangkan pada kainnya selai mantol ungu, menganyam sebuah mahkota duri, dan meletakkan pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sesudah itu mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantol ungu itu, mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu menggiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, bapak dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus, dan Yesus digiring sampai ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur mur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkan dan membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jam 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis berbunyi, "Raja orang Yahudi."
Bersama dia disalibkan pula 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata, Hai, engkau yang merombak kenisa Allah dan mendirikannya dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib. imam-imam kepala juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Hendaklah Kristus Raja Israel itu turun dari salib sekarang agar kita lihat dan percaya. Juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghina dia. Mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Jam 3 Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. yang berarti, Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Ia memanggil Elia. maka seorang segera datang mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja apa Elia datang menurunkannya. Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka tirai kenisa tercarik 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Oma, opat, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, remaja, anak-anak, umat yang saya kasih dalam Kristus. Sekali lagi selamat pagi semua. Gimana, capek enggak ini? Capek tidak? Bagaimana, tidak kan? Atau ada yang capek? Ya, puji Tuhannya kita tidak capek. Tapi kita ingat baik-baik, Tuhan juga tidak pernah capek berurusan dengan kita, ya. Kasih Tuhan tidak berubah. Seperti kata Roma tadi, kalau hati kita mudah berubah, tapi hati Tuhan tetap. Dia tidak pernah capek, dia tidak berubah. Dia terus-menerus berusaha supaya kita kembali ke jalan yang benar, manakala kita jauh daripadanya. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, dalam perayaan Minggu Palma hari ini, kalau kita melihatnya, ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah suasana sukacita, seperti yang kita jalani secara bersama-sama tadi dalam perarakan dari Slamer menuju ke gereja. Dalam perarakan ini kita sama seperti umat di Yerusalem yang bersorak-sorai bersama dengan Yesus yang naik seekor keledai. Hosana putra Daud. Terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Inilah suasana sukacita yang terjadi, dan kita juga secara bersama-sama menjalani tadi. Yang kedua yaitu suasana duka cita. Suasana duka cita ini secara khusus kita dengarkan melalui kisah sengsara dalam bacaan Injil Markus tadi. Dalam merenungkan peristiwa Yesus yang sengsara ini, kita tahu bahwa sebenarnya Yesus tidak bersalah. Namun demikian, dia dihadapkan kepada Herodes dan Pilatus. Mengapa dia dihadapkan kepada Herodes dan Pilatus? Karena di kalangan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, sebenarnya mereka iri hati. Mereka tidak suka dan bahkan membenci Yesus. Karena itu mereka menghasut orang-orang banyak dan mengadukan Yesus kepada Raja Herodes dan Pontius Pilatus. Dari peristiwa ini, saudara-saudariku yang saya kasih, kita bisa membuat sedikit refleksi soal kebencian, sikap tidak suka dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan juga orang-orang banyak itu yang mengadukan Yesus. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang ketika kita juga tidak suka atau membenci orang, mungkin karena ada satu kekilafan atau satu kesalahan, maka terjadilah juga kecenderungan kita akan berbicara atau omong tentang hal-hal negatif tentang orang itu. Syukur kalau hal-hal negatif itu hanya ada dalam pikiran dan hati kita tentang dia. Tetapi kadang-kadang yang terjadi, kita mulai pergi sana sini, mulai menghasut dan ngomong tentang orang itu yang tidak kita sukai, supaya orang lain juga punya perasaan yang sama dengan kita, sama-sama tidak suka dan sama-sama membenci orang itu. Kebencian model seperti ini adalah virus
virus yang bisa menular kalau kita tidak hati-hati. Virus yang menyebabkan orang lain terinfeksi dan membuatnya menderita, membuatnya sengsara. Apakah kita seperti itu? Semoga tidak. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, karena itu marilah kita sungguh-sungguh belajar dari peristiwa ini. Kalau ada kebencian, salah paham di antara kita, tidak usahlah kita perbesar atau mencari dukungan sana sini, lalu ngomong nama orang yang tidak baik. Bukan bijaksana. Itu sama saja kita juga ikut menyalibkan Yesus. Lebih baik dengan tenang kita ajak bicara, kita berkomunikasi. Kalau memang salah kita minta maaf, kita berdamai. Inilah sikap yang tepat dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam keluarga, tapi juga di dalam lingkungan, dalam gereja kita, dalam masyarakat. Bacaan pertama dan bacaan kedua hari ini berbicara tentang figur atau pribadi Yesus yang patut kita contohi. Kita tahu Yesus tidak menyombongkan diri. Statusnya sebagai anak Allah tidak membuat dia merasa tinggi hati, tapi dia merendahkan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Dengan maksud apa? Supaya kita ditinggikan, tetapi lebih daripada itu, supaya kita juga diangkat menjadi mulia sama seperti dia. Bacaan pertama tadi mengingatkan kita supaya dalam kehidupan ini kita harus punya telinga yang baik dan benar, ya. Kalau dengar itu dengar baik-baik. Jangan salah dengar, pertajamlah pendengaran kita. Kita tidak hanya mendengar dengan telinga sebenarnya, kita juga bisa mendengar dengan hati. Kadang-kadang kalau kita salah dengar itu tadi bisa terjadi, kita juga ikut-ikut membenci, menyalahkan. Selain itu, dari bacaan itu kita juga diajak untuk tidak bersikap marah, benci, dan dendam. Sama seperti Yesus sendiri. Tidak terlihat bahwa dia marah dan dendam ataupun benci kepada orang-orang yang berbalik itu. Orang-orang yang hatinya berubah. Tapi dia tetap setia menjalani apa yang sudah menjadi kehendak Bapanya, apa yang menjadi misinya, menyelesaikan itu semua sebagai seorang hamba yang taat pada kehendak Bapa. Maka marilah saat kita merayakan hari Minggu Palma hari ini dan akan memasuki pekan suci ini, kita juga bercermin, berefleksi dari misteri Yesus ini, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Satu hal yang penting yang harus kita ingat dalam kehidupan ini, jika kita tidak mau berkorban, maka biasanya secara otomatis akan ada orang yang dikorbankan. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Kita tidak mau mengorbankan orang lain, apalagi orang lain yang tidak bersalah. Lebih baik yang benar kita belajar dari Yesus dalam peristiwa ini. Marilah kita mengorbankan diri kita untuk membuat orang lain bahagia, untuk membuat orang lain selamat. Inilah pesan bagi kita semua.
Semoga kita terus bertumbuh dalam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah sekarang kita berdiri bersama-sama, kita membarui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadapnya dan memanjatkan doa kita bersama, dan nanti kita berseru, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang menderita, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, curahkanlah semangat Yesus agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kami sehari-hari mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk intensi pada hari ini. Syukur atas terkabulnya permohonan dari keluarga Joko Triardono dan Anastasia Ike dalam pekerjaan serta karir melalui doa novena Salam Maria. Kiranya berkat iman mereka melalui hidup doa, mereka terus bertumbuh dalam kasih, dalam kebijakan, dan terutama agar Tuhan terus memberkati karier dan usaha-usaha mereka sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi hidup mereka dan juga menjadi berkat bagi semua orang yang mereka layani. Mengucap syukur atas kelancaran sebuah usaha yang dijalankan oleh 3 orang sahabat. Semoga usaha yang mereka jalankan ini dapat berkembang dengan baik, tentunya dilandasi oleh semangat kerja keras dan penyertaan Tuhan yang memberkati setiap rencana dan niat baik mereka ini untuk juga melayani banyak orang melalui usaha mereka. Untuk Dr. Yunus Lumban Raja yang telah diterima bekerja di sebuah rumah sakit, semoga Tuhan memberkatinya agar pelayanannya yang ia lakukan di rumah sakit nanti tidak hanya menjadi berkat bagi kehidupan dan keluarganya, tetapi juga membawa berkat bagi semua orang yang ia layani, yang ia bantu dalam pekerjaannya sebagai dokter di rumah sakit. Kita berdoa untuk semua umat di paroki Cijantung yang saat ini sedang sakit, baik di rumah mereka masing-masing maupun juga di rumah sakit. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah juga harapan mereka akan kuasa kasih-Mu yang besar, dan semoga melalui perawatan dan perhatian yang mereka terima
baik dari para medis dan keluarga, mereka dapat dibebaskan dari sakit yang mereka alami. Dan kita berdoa juga mohon kedamaian kekal bagi jiwa Ibu Cecilia Titi Handayani, Bapak Andreas Teguh Pambudi, Bapak Gaudensius, Kakek Simon Sawe dan Nenek Wilhelmina, Bapak Franciscus Camillus dan Bapak Cyrilus dan Ibu Maria Damayanti. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahim, semoga berkat kasih dan karuniamu Engkau mengampuni segala salah dan dosa-dosa mereka, dan berkat iman mereka kepada Kristus, mereka juga ikut bangkit dan mulia, serta berbahagia bersama para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Untuk semua ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra-putri-Mu berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa-doa yang diilhami Roh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. ingin kami sesaji sembah sangat Gusti Maha Suci, teguh hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Ingin kami berserah diri, semoga Gusti menuai berkat, agar mantap nada dan suara yang indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, antar Tuhan muara langgar, satu padu iman di dada meluhurkan Tuhan. Ingin kami sesaji sembah sangat Gusti Maha Suci, teguh hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuai berkat, agar mantap nada dan suara yang indah.
sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, agar Tuhan muara langkah, satu padu iman di dada meluhurkan Tuhan. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah yang mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuangurkan, agar mantap nada dan suara yang indah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, dan persatukanlah dengan korban putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Pleni sunt
Hosana, Hosana, Hosana in excelsis. Hosana, Hosana in excelsis. Hosana in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. 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 Hosanna, Hosanna in excelsis, in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami doakan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama kita saling berbagi salam damai Kristus. Ya, bisa.
mundi miserere miserere nobis Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere, miserere, nobis Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, 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 Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak akan datang pada saya, tapi bersabda, Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Silakan.
Lihat Yerusalem, kota surgawi, megah bercahaya mempesona, tempat segala harapkan terpenuhi, nikmat dan berlimpah bahagia. Wahai insan lapar dan yang dahaga, mari ikut pesta Allah Bapa. Lihat segalanya telah tersedia, syukur kita telah diundangnya. Gegap dan gembira nyanyian kita, puji nama Tuhan Maha Cinta. Megah tata surga di atas sana, Tuhan Maha Jaya selamanya. Lihat Yerusalem, kota surgawi, megah bercahaya mempesona, tempat segala harapkan terpenuhi, nikmat dan berlimpah bahagia. Wahai insan lapar dan yang dahaga, mari ikut pesta Allah Bapa. Lihat segalanya telah tersedia, syukur kita telah diundangnya. Gegap dan gembira nyanyian kita, puji nama Tuhan Maha Cinta. Megah tata surga di atas sana, Tuhan Maha Jaya selamanya. Di dalam Ekaristi yang suci, Tuhan memberi dirinya bagi kita umatnya. Bahagialah hatiku disegarkan olehnya, Yesus Tuhanku yang setia. Tuhan menyapa
hidupku, Tuhan memanggil namaku. Di zamannya jiwaku dengan kasih-Nya, hatiku bersorak riang karena kebaikan cinta-Nya membahana sepanjang musim, indah dan tiada bertepi. Bagai air yang jernih dan sejuk, mengalir tiada henti menuju tujuannya. Begitu cinta-Mu Tuhan menyejukkan hidupku. Oh Yesus, syukur bagi-Mu. Tuhan menyapa hidupku, Tuhan memanggil namaku. Di zamannya jiwaku dengan kasih-Nya, hatiku bersorak riang karena kebaikan cinta-Nya membahana sepanjang musim, indah dan tiada bertepi. Limpahkanlah Tuhan berkat-Mu, limpahkanlah Tuhan berkat-Mu, limpahkanlah Tuhan berkat-Mu, limpahkanlah Tuhan berkat-Mu. Terimalah Tuhan upayaku, dengarkanlah doaku. Segala harapan ku persembahkan, terjadilah kehendak-Mu. Limpahkanlah Tuhan berkat-Mu, limpahkanlah Tuhan berkat-Mu, limpahkanlah Tuhan berkat-Mu, limpahkanlah Tuhan berkat-Mu.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau pun membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman minggu ini sebagai berikut. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang para pasutri yang berulang tahun perkawinan pada bulan Januari, Februari, dan Maret dalam misa ulang tahun perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 6 April jam 9 malam di gereja, dan sesudah misa acara dilanjutkan di Ruang Maria. Pendaftaran di Sekretariat Paroki. Ibadat Jalan Salib di gereja pada hari Jumat, tanggal 29 Maret, dilaksanakan jam 9 pagi dengan berkeliling dimulai dari halaman SDK Slamet Riyadi menuju gereja. Setelah jalan salib, tidak ada perayaan Ekaristi. Untuk memeriahkan pesta Paskah pada hari Minggu, tanggal 31 Maret, Panitia Paskah mengajak OMK dan anak-anak dapat mengambil bagian dalam berbagai acara seperti menyanyi, menari, stand-up komedi, dan lain-lain dengan mendaftarkan diri atau grup kepada piket panitia. Selain itu, panitia juga mengadakan lomba mewarnai untuk usia 2-7 tahun dan usia 8-10 tahun, serta lomba menghias telur Paskah untuk usia 10-13 tahun. Yang berminat dapat mendaftarkan diri pada piket panitia Paskah. Perayaan Kamis Putih di gereja dilaksanakan jam 16.30 dan jam 8 malam. Di kapel perayaan dimulai jam 17.30. Perayaan Jumat Agung di gereja dilaksanakan jam 3 sore dan jam 7 malam. Di kapel perayaan dimulai jam 3 sore. Perayaan Malam Paskah di gereja dilaksanakan jam 16.30 dan jam 8 malam. Di kapel perayaan dimulai jam 17.30. Hasil kolekte minggu lalu sebagai berikut. Kolekte pertama terkumpul Rp26.789.500 dan beberapa mata uang asing. Kolekte kedua terkumpul Rp21.112.400. Kepada seluruh umat diucapkan limpah terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudariku, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Minggu Palma hari ini. Romo Mans dan Romo Pius, terima kasih sudah ikut bersama dalam misa ini. Karena itu marilah sekarang kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan
bangkitlah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Sebab Tuhan Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja seluruh bumi. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita.